Waktu saya mau berkati perkawinan, hari kemarin, 2 hari yang lalu, hari Sabtu, saya duduk dulu dengan seorang imam rekan di OECJ senior. Dia baru pulang dari konsultasi. Pasangan suami istri yang 9 tahun perkawinan. Wajahnya, waktu asur itu selesai, wajahnya muram. Lalu saya tanya, kenapa? Susah suami istri sekarang. Kenapa lo? Ya itu, setelah nikah 10, 20 tahun, mereka ngomongnya, kok nggak bisa cerai, kok nggak bisa cerai, kok nggak bisa cerai. Padahal waktu pacaran, selalu ngomongnya, kok nggak nikah, kok nggak nikah. Bahkan tidak hanya itu. Kemarin saya tanya kepada Pak Sudil yang sudah 45 tahun perkawinan. Lalu saya tanya kepada ibunya. Ibu kan selalu harus nomor satu. Saya tanya, oh bukan di atas segala-galanya. Saya tanya, Bu, pengorbanan apa yang harus dilakukan Bapak terhadap Ibu selama 45 tahun perkawinan? Si bilang sebenarnya, dia nggak pernah berkorban. Saya yang dikorbankan. 45 tahun. 45 tahun. Si bapaknya cuma mengaku. Dia. Lalu saya langsung ngomong, Bu, tahu nggak? Pengorbanan berat dari Bapak selama 45 tahun dalam hidup perkawinan adalah apa? Adalah kawin. Si bapaknya masih betul. Seringkali setelah menikah sekian lama, orang selalu berkata, kok saya salah pilih, kok saya salah pilih, ya. Kok dia berubah. Bahkan banyak sekali para istri yang selalu teriak-teriak, waktu saya itu bodoh. Selalu, kalau aku langgar, selalu dia di luar. Terus saya selalu ngomong, jangan lupa, suami itu bodoh, suami ibu ini bodoh karena kami dengan ibu. Ibu yang membuat bodoh. Saudara-saudaraku, lihat, perkawinan makin lama seringkali sampai pada titik apa kebosanan, sampai pada titik kehabisan anugerah sukacita. Habis. Kalau lihat istrinya datang, tapi kalau dia istri orang lain, itu. Kenapa? Kita begitu mudah melihat hal baik pada diri orang lain. Tetapi dengan orang yang sudah sekian lama hidup bersama, malah kita banyak melihat hal jeleknya. That's why. Itu yang membuat hidup perkawinan berat. Karena kita hanya melihat hal-hal negatif. Di situ kekurangan arti. Di situ kekurangan anggun. Di situ kita sulit menemukan sukacita hidup perkawinan kembali. Perkawinan menjadi kering. Beberapa bulan yang lalu, saya sakit lambung. Lalu duduk dengan seorang ibu, sedang menunggu dokternya. Namanya ibu-ibu itu kan nggak bisa diem. Kita cuma berdua. Malah nanya saya, Bapak sakit ya? Dia karena orang di sini menjadi dokter, ngapain saya iseng duduk di sini? Bapak sakit apa? Hai ibu, dokter lambung. Saya bukan sakit pacar, bukan saya. Kalau ditanya, kenapa Bapak sakit lambung, Pak? Saya ini kalau makan pedas, lalu sakit lambungnya. Lalu saya tanya, ibu kenapa? Ini sakitnya aneh loh, Pak. Anehnya gimana? Kalau pagi gitu, lambung saya baik-baik saja. Enak. Sampai sore, nyaman. Pas suami saya pulang kerja, asam lambung itu merayap semua. Sakit, panas. Saya jadi sakit lambung. Makan apapun
obat apapun tuh, jangan pernah sembuh-sembuhin, Pak. Terus saya berkata, "Ibu mau obat yang paling joss ya Tuhan." Apa? Untuk suami saudaraku, di dalam hidup perkawinan, siapapun pasti mengalami saat-saat di mana kalian tempur capek, boh, wis, dan rausan. Tanpa sadar saya terlalu teriak, saya sudah tidak mau saya capek mikirin dia. Sudah cukup. Akhirnya apa? Perkawinannya seperti ini. Akhirnya perkawinan seperti ini sibuk masing-masing. Sing penting orang apa cerai. Wes, kowe jalan dhewe, aku yo dhewe. Kowe macam-macam, aku yo iso macam-macam. Kowe nek loro wedok, aku sok 10 lanang. Jadi lihat di sini akhirnya di dalam keluarga pun apa yang sering terjadi, suaminya sibuk sendiri, istrinya sibuk sendiri. Rumah hanya menjadi sebuah apa terminal. Tidur selesai, kadang-kadang masih bersama. Walaupun tidur bersama juga semua sibuk. Yang sini sibuk HP, bapaknya pun sibuk HP. Sudah, no communication. Kenapa tidak ada komunikasi? Karena kalau ngomong sedikit aja, ujungnya apa? Berkelahi. Ujungnya ribut. Saudara-saudari, perkawinan lupa untuk selalu apa? Belajar. Kami menjadi imam disiapkan berpuluh-puluh tahun. Kami harus sekolah 10-15 tahun. Dan setelah itu pun belum tentu ditariskan. Anda perkawinan, berapa minggu persiapan perkawinan? Seminggu, sebulan. Setelah itu Anda harus bertempur sendirian. Maka saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini jelas. Bagaimana cara supaya mengembangkan sukacita dalam hidup perkawinan. Di saat apa? Di saat perkawinan menjadi kering. Pertama mari kita ajar. Maria hadir ke sana di dalam upacara pernikahan. Dan Maria yang memberitahu pada Yesus. Karena tentu kalau ada acara pesta, perempuan itu kan muter. Ono panganan kok kowe. Lihat. Nggak pernah makan, memang perempuan nggak pernah makan. Cuma icip-icip. Kok badannya dia udah jelas, itu masih karena icip-icip. Wah, Maria menurut sosoknya seperti itu. Dan dia beritahu pada Yesus, mereka gak bisa. Dan Yesus jawab apa? Mau apa daripada beli? Waktuku belum tiba. Yang indah bagi saya dalam kisah ini apa? Maria nggak ngomong lagi pada Yesus. Maria nggak ngomongin begini. Yesus, ojo bono to. Kowe kan iso mlebu jejak. Ojo ngisi-ngisi mbok iki. Ya wis kok kowe ono anak iso pasti gawe jejak. Nah, Maria langsung bicara kepada pegawai. Lakukan apa yang dia katakan. Lakukan apa yang dia katakan. Ini kunci dari kisah mujizat. Jadi Pak, lakukan apa yang dia katakan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka perkawinan harus kita sadari sebagai apa? Sebagai karya Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Maka perkawinan betul-betul harus saya sadari. Ini bukan hanya maunya saya, tapi ini maunya Tuhan. Ini maunya Tuhan. Maka karena kalau maunya Tuhan, ya saya harus taat pada Tuhan. Bukan taat pada feeling saya. Bukan taat pada perasaan saya.
Kalau tak pada perasaan saya, di sini mungkin kalau kesel, wes, bu. Maka dari itu, menarik sekali, ada salah seorang pendeta, bagus sekali ngomongnya. Sebelum perkawinan, Philly, lead your decision. Sebelum berkati. Pada saat pacaran, kan pasti pilih toh. But after marriage, when you're married, the decision lead your feeling. Jadi karena saya sudah mau menikah dengan dia, saya harus apa? Harus berusaha untuk membuat sukacita. Bukan nungguin sukacita, nggak bisa. Jadi mujizat pun terjadi karena inisiatif Maria. Maria kepada Yesus. Artinya apa? Di dalam hidup perkawinan, saya pun harus punya inisiatif. Duluan. Don't wait. Hanya, kenapa sulitnya? Sering kita selalu mengatakan bahwa saya sudah banyak berkorban, saya sudah banyak ini itu, saya sudah banyak memaafkan dia, Pastor. Saya sudah banyak melayani dia. Ya, dalam perkawinan kok main itu. Ini bukan ekonomi, coy. Ini bukan dagang, coy. Ini adalah hidup perkawinan. Maka dalam hidup perkawinan, saya harus belajar apa? Sacrifice, berkorban. Maka di dalam perkawinan menarik sekali bahwa apa? Digambarkan seperti Kristus mencintai gereja. Seperti Kristus mencintai gereja. Perkawinan itu harus seperti itu. Seperti Kristus mencintai gereja. Artinya apa? Ya, sampai menderita. Maka saya selalu ngomong kepada anak-anak beberapa tahun, kamu belum siap menderita, jangan kawin. Nih, nggak kawin, happy always. Kalau menikah, gak gampang. Maka saya suka sering kali beberapa pasangan terpaksa cepat-cepat menikah. Why? It's not easy. Apalagi dalam perkawinan gereja Katolik, lihat. Dalam untung dan malam sehat dan sakit. Namun Bapak Ibu mengerikan. Kalau perkawinan sungguh apa tinggal di dalam Tuhan, wow, saya menemukan cukup banyak apa perkawinan yang indah, yang sudah, yang gemilang, yang dahsyat, yang mempesona, yang dengan edan dindingan, edan. Mereka mengalami sungguh sukacita. Mereka mengalami sungguh romo. Pasangan saya adalah berkat indah dari Tuhan. Saya hidup bahagia bersama dia. Ini. Jadi pada saat orang berjalan sungguh menikmati rapat perkawinan, maka akan ada sukacita yang dia rasakan dan dia mau. Dan sekali lagi, dasarnya apa? Ya sama dengan hukum Taurat. Apa hukum pertama? Hukum pertama dan utama adalah cintailah Tuhan Allahmu. Bla 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 dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, cintailah sesama. Artinya hukum Allah itu harus jadi dasar. Karena yang pertama, baru cinta pada sesama, di nomor 2 di atas itu. Yesus mau mengatakan apa? Kau akan susah mencintai sesamamu kalau kau tidak cinta Tuhan. Karena kalau kau tidak cinta Tuhan, akhirnya apa? Kau hanya melihat kelemahan. Wes ya, cocok dan aku tidak bahagia. Wes, bisa. Itu. Karena Anda mencintai diri Anda. Bukan mencintai Tuhan. Karena Anda berpusat pada apa? Kok saya tidak bahagia. Ukurannya kok saya. Di dalam perkawinan, ukurannya adalah pasangan saya, dan anak-anak saya. Itu yang harus menjadi prioritas, bukan saya.
Maka di dalam perkawinan itu bukan selfish love, bukan, tapi selfless love. It's very right. Itu yang pertama. Selfless love. Selfless, langsung kan? Saya kan hilang. Kalau selfish, saya bertani. Tetapi pada saat selfless, saya yang harus menjadi nomor dua. Saya yang harus kalah. Saya yang harus menghormati. Bapak Ibu, apakah pengorbanan seperti ini menjadi pengorbanan konyol dalam hidup perkawinan? Allah, gue nanya. Lebih senang saya memberi depan kuburan lagi bicara. Apakah pengorbanan di dalam hidup perkawinan itu adalah pengorbanan yang konyol? Tidak juga tewas. Betul kita tahu ini bukan pengorbanan konyol, tapi seringkali kita sulit melakukan. Kita sulit melakukan. Bahwa ibu jangan lupa bahwa perkawinan itu adalah apa? Adalah jalan pengudusan. Jadi dengan hidup perkawinan Anda itu dikuduskan, ya, dikuduskan. Mari kita lihat, ada nggak orang kudus yang jadi kudus hidupnya tenang-tenang? Ada nggak? Nggak ada. 12 murid setelah perjanjian Yesus sekarang 12 murid, hampir seluruh murid Yesus mati yang hadir, hanya satu yang tidak mati. Siapa nak? Yohanes. Kamu dengar suara dari belakang. Yohanes saja, karena dia murid yang dikasih. Semuanya mati. Orang-orang kudus semuanya apa? Mati dalam pengorbanan. So, artinya apa? Kalau saya mau kudus, harus mau berwajib. Jelas ya. Jadi Pak, kalau istri anak ngomel, nyebelin, tenang, Anda kandidat masuk surga. Jadi kalau istri mau menagih, terus masuk surga coy, terus. Jadi kalau Anda sakit hati, kalau Anda kecewa, itulah cara Tuhan menguduskan kita. Bukan kawan, sedih, cerai, lohon lu. Lu katanya pengikut Kristus. Kenapa Kristusnya memangku salib dan kamu yang enak-enak? Raisa. Nggak bisa. Mengikuti Kristus jelas Yesus mengatakan apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. That is, you follow the Christ. Just it, three. Menyangkal diri, memikul salib, ikut aku. Jadi saudara-saudaraku, kalau perkawinan memang begitu berat, begitu sulit, dasar dengan apa? Cinta kepada Tuhan. Jangan pernah berkata doa itu nanti. Wah, salah. Doa itu powerful. Doa itu punya kekuatan. Maka kalau Anda tinggal dengan suami yang malas berdoa, suami saya tuh malas berdoa, tenang. Pada saat dia tidur, doakan dia. Ya Tuhan, jangan malam ini dia dipanggil Tuhan. Walaupun saya sebel, saya juga, saya masih sayang lah, masih butuh lah untuk handle tidur gitu. Doakan. Kalau bukan Anda yang mendoakan, bukan istrinya yang mendoakan suami, lalu siapa lagi? Kalau bukan Anda yang melayani istri Anda, lalu siapa yang harus melayani? Justru Tuhan itu menyatukan karena Tuhan tahu kau mencintai dia supaya dia merasakan cinta. Maka disinilah pengudusan letaknya. Jadi pada saat perkawinan kita bisa lelah, kita bisa menangis, kita bisa
sakit, tapi jangan putus asa. Kita diundang oleh Allah untuk setia memikul salib. Ingat, Yesus pun berkata, sudahlah selesai. Apakah di taman Getsemani? Yesus mengatakan sudah selesai. Dan di mana? Di Golgota. Tugasnya selesai. Anda sudah selesai tugas Anda pada saat di peti mati dan pasangan Anda menangis. Jangan sampai beberapa suami waktu saya suruh di rumah dan itu kita suruh dialog. Coba dialog. Siapa duluan yang meninggal? Saya ngomong. Lalu si istrinya ngomong, Pak, jangan duluan Pak ya. Saya satu duluan. Lalu suaminya, ya enggak apa-apa Ma, aku duluan, enggak apa-apa. Ya sudah ada masyarakat kok. Saya begitu menarik kalau saya sharingkan kisah terakhir saya bersama ayah saya. Ayah itu mengikuti saya ini. Jadi 1 bulan sebelum ayah meninggal, ayah itu sempat ke makam. Ayah putar-putar lihat-lihat, lalu ayah berkata kepada anak saya, nanti aku mati bersama ibu, bersama ibu. Ayah sungguh ingin apa? Satu lubang dengan dia. Dan akhirnya pada saat ayah meninggal, kita harus melakukan apa yang dia kehendaki. Saya sampai mengatakan, kematian tidak memisahkan mereka. Karena ayah selalu mengatakan, ibumu itu yang paling baik dalam hidup. Di saat dia begitu banyak melayani saya waktu aku kerja. Maka dari itu pada saat ibu sakit, ayah mulaikan. Maka di dalam cinta pun saya percaya, tanam dulu. Berikan cinta, tabur berkat, tabur senyum, walaupun Anda nggak suka. Senyumilah suamimu, walau hatimu sedang jengkel. Itu kan munafik, bro. Bukan. Itu adalah menyangkal diri. Itu menyangkal diri. Walaupun Anda tidak mau melayani pasanganmu, layanilah. Itu bukan munafik, itu menyangkal diri. Jadi kalau kita ikuti terus, ini perasaan saya nggak mau, ya kapan kita bisa berbuat baik dan memperbaiki pasangan kita melalui cinta kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjalan bersama Tuhan di dalam hidup berkali. Tentunya Andre dan Jenny pun diberkati oleh Tuhan dengan 2 putra. Ini berkat Tuhan. Dan kalian belajar untuk merawat, mencintai mereka dalam kebersamaan. Allah selalu memperlihatkan berkat. Namun seringkali berkat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita harapkan. So, gimana pastikan seperti ini? Terjadilah padaku seturut kehendak. Dengarkanlah dia. Di saat manusia bisa berdamai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka apa? Hidup itu menjadi perjalanan berkat, bukan musibah. Tetapi kalau kita melawan Tuhan terus, tidak percaya Tuhan itu tidak benar, Tuhan itu tidak harusnya seperti ini ngasih kepada saya, Tuhan itu udah kasih berkat tetapi ngasih penderitaan, lupa sampai kapan pun perjalanan Anda akan menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan beban kehidupan. Berdamailah dengan hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam diri, dalam hidup. Dan hal yang paling tidak bisa dirubah dalam hidup kita adalah saya berani
Memang saya kalau berkota kadang harus sabar, sekali sabar. Kalau anak kontraknya sendiri langsung jawab. Anjing karena bapak tapi itu seolah-olah ingin mereka yang golongan dia kompor. Bapak Ibu, saya tadi mengatakan kita harus belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita. Dan salah satu hal dalam hidup pertama yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita adalah istri, pasangan, istri, ada yang susah dirubah. Pasangan adalah apa? Adalah yang tidak bisa dirubah. Sampai kapanpun Anda berdoa tekan jengking-jengking. Umur sampai 99 itu bolak-balik 3 kali. Soalnya tetap. Plongal-plongal, lolang-lolo. Sudah, terima. Maka pada saat Anda benar memang keterbatasan masa, Anda bisa melihat bahwa dia sudah memberikan senjata berkah dalam hidup perkawinan Anda. Pada hari ini, Andri dan Jenny dalam berbahas janji perkawinan mereka. Mari dalam pernikahan kita doakan supaya apa yang mereka ucapkan sungguh menjadi niat baik mereka dan membawa berkah dalam hidup